Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh ini rahmat dan karunia Allah masih menyertai kita. Kita masih hidup, sehat, diberi kesempatan mengunjungi rumah Allah yang mulia ini guna menunaikan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggalkan pedoman hidup untuk kita, Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pakai, kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu ujian terberat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman adalah sakit. Apa sebenarnya rahasia di balik sakit? Kalau awak biasanya menganggap sakit itu derita, sakit itu menyusahkan, sakit itu menyengsarakan. Tapi sebenarnya setidaknya dari ayat Allah, dari hadis Nabi, kita temukan ada 4 setidaknya keutamaan yang diberikan kepada orang yang sabar dalam sakit. Yang pertama dikemukakan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Wa inna Allaha idza ahabba qauman qauma batalahum
faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya pahala yang besar diperoleh melalui cobaan yang besar pula. Jadi pahala yang besar itu diperoleh dari cobaan yang besar pula. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Siapa yang ridha menerimanya, maka Allah akan meridhoinya. Dan siapa yang murka menerima cobaan Allah, Allah akan memurkainya. Jadi dari hadisku Bapak dan Ibu, cobaan terbesar yang bisa mendatangkan pahala yang besar. Kalau ujian dan cobaan itu dihadapi dengan penuh kesabaran. Dan di antara cobaan-cobaan itu adalah sakit yang dihadapi dengan penuh kesabaran. Allah akan mencintai orang-orang yang sabar dalam sakit. Jadi sangat mulia Bapak dan Ibu, kalau kita bisa menerima cobaan Allah dengan penuh ridha. Nyagia sakit ya Allah, kita terima dengan penuh ridha. Itulah yang dialami oleh para rasul-rasul terdahulu, para sahabat Nabi, para ulama-ulama besar yang diuji oleh Allah dengan sakit. Awak nampaknya mengeluh. Kalau kita mengeluh didatangkan sakit, berarti kita jauh dari orang yang dicintai Allah. Karena dalam hadis kodikecian, Allah mencintai orang yang sabar dalam sakit. Orang yang menerima dengan ridho, Allah akan meridhoinya. Orang yang murka terhadap ujian Allah, Allah akan memurkanya. Dan awak cari di dunia kau sebenarnya Bapak dan Ibu keridhaan Allah. Jadi kalau untuk akhirat tak perlu awak berfikir pahala, tak perlu awak berfikir dosa, tak perlu awak berfikir di mana engkau masuk surga. Berfikir sawak di mana awak engkau mendapat keridhaan Allah. Paham kau itu? Kalau Allah ridha kau akan tak mungkin ya Allah memasukkan awak ke neraka. Kalau Allah ridha kawan, tidak mungkin awak tidak masuk surga. Tapi kalau awak termasuk orang yang dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, tidak ada je cerita kau masuk surga. Bisa dipastikan masuk neraka kalau kita dibenci oleh Allah. Jadi kau pertama keuntungan orang yang sakit tapi sabar menghadapi sakit. Dia akan dicintai oleh Allah, dia akan diridhoi oleh Allah. Sudah itu dan kedua Bapak dan Ibu. Kata Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Memang betul-betul dosa kita dihapus oleh Allah. Kalau orang sakit, sabarnya diapui dosa sehingga habis sakit bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kata Nabi, "Ma min muslim yusibuhu adza maradun fama siwa illa hattallahu sayyiatihi kama tahuttus syajarah waraqaha." Setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya,
pasti Allah mengampuni dosanya. Sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Jadi setiap muslim, setiap muslimat sakit, sabar, kata Nabi, pasti Allah mengampuni dosanya tanpa diminta, tanpa beristighfar. Sabar saja, tidak minta ampun, diampuni oleh Allah. Padahal Bapak dan Ibu mencari keampunan Allah itu tidak ringan. Bertobat, belum tentu kena terima tobat dari Tuhan, banyak syarat tobat. Mendoa awak beristighfar setiap saat, alun tahu leh. Banyak para sahabat yang khawatir Bapak dan Ibu. Bertanya ke Nabi, mengko doa kami, rasul-rasulnya ya Rasul, hendaknya kabulan ya Allah. Banyak hendaknya kabulan ya Allah. Nah, kenapa? Karena syarat tobat banyak yang tak terpenuhi. Banyak syarat tobat kan tak terpenuhi pada ini. Sehingga tarasu. Jangankan awak, para sahabat Nabi itu terasul dia. Kau nak minta ke Allah, hendak je. Kau nak minta ke Allah, hendak je terasul. Bukan hanya tobat, permintaan awak untuk hal-hal yang bersifat duniawi terasul tak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Rupa syarat doa, istighfar, minta ampun, meminta ke Allah itu cukup banyak. Nanti lain kali akan kita bicarakan Bapak dan Ibu. Sulit untuk terpenuhi. Tapi kalau sakit, tidak ada seorang muslim pun yang sakit kemudian dia bisa menerima dengan penuh keridhaan, pasti kata Nabi dosanya diampuni. Nah, ini keuntungan yang luar biasa yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, apa manfaat di balik sakit? Pahala yang tetap mengalir. Jadi selama sakit itu apa dan Ibu? Awak tidak bisa sembahyang tidak bisa. Sehingga di kerajaan sambil berbaring, berniat wudhu, tidak bisa wudhu tayamum. Solat di tempat tidur, menilantang sesakit, tidak bisa mengarik. Solat, baca bacaan solat, ruku, sujud, duduk dengan isyarat. Walaupun awak merasakan lama-lama awak sakit, selama sakit kau tidak sempurna ibadah awak leda. Biasa awak bisa rajin ke musaji, biasa bisa berjamaah. Dikini tak kau bisa beribadah. Kecek Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Idza marida al-'abdu aw safar. Jadi bukan hanya sakit tapi juga dalam perjalanan. Kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Setiap orang yang sakit kemudian dalam perjalanan, kalau ini sabar menghadapi sakitnya itu, pahala tetap mengalir seperti dia beribadah di waktu sehat dan di waktu dia mukim tidak dalam perjalanan. Jadi bantu awak dapat pahala ketika sehat. Pahala bantu ketika sehat itu tetap mengalir tadi. Selama awak sakit. Walaupun ibadah terasa awak tidak sempurna, awak tidak bisa puasa di sakit, puasa sunat biasanya. Selama sakit kalau sabar puasa sunat Senin Kamis sudah PEBU. Kalau terbiasa di waktu sehat. Tak bisa baca Al-Quran ketika sakit.
Tapi kita sabar dalam sakit kalau baca Al-Quran. Nanawa biasuan ketika sehat tu dapat je. Ketika awak sakit, awak berubah mengeluarkan biaya besar, tak bisa bersedekah, berinfak, berwakaf. Tapi sabar menghadapi sakit. Pahala infak, wakaf, sedekah nan awak berikan ketika awak sehat itu tetap diberi oleh Allah selama sakit. Jadi makanya Bapak dan Ibu, seperti yang sering aku sampaikan, Nabi Ayub ketika itu Pak, sakit umur 10 tahun sakit tidak pernah minta sehat. Ketika disuruh Ayub, engkau Rasul, mintalah sehat ke Allah. Aja Ayub malu memboja Tuhan. Sebab itu sehat 70 tahun, kau sakit 10 tahun mula minta sehat, biarlah sakit dah 70 tahun. Tak ada yang terkait itu. Sebab ini merasakan tidak ada rugi sakit dah itu. Walaupun ujian tu barik kayaknya sakit tu tidak sama jawab, berai badan kata, badan busuk, daging jatuh, nampak tulang. Tidak sekadar itu saja tu. Anak meninggal, harato, abi, bini minta cerai. Itu yang dialami oleh Ayub. Tapi nya betah. Kenapa? Banyak untung antara surinya. Tidak bisa beribadah. Kalau ibadah ketika sehat tu mai lihat tarik. Jadi makanya Bapak dan Ibu, ini keuntungan yang ketiga. Pahala yang biasa, yang rutin kita kerjakan ketika sehat, ketika sakit, pahala itu tetap walaupun awak tidak bisa membuat. Sudah itu nan sampai keuntungan sakit kalau kita bisa sabar. Itu ayat yang membacakan awal tadi. Allah mengatakan kalau dalam surah Ali Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dalam ayat lain dikatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar menghadapi ujian Allah itu dia akan diberi pahala balasan tanpa batas banyaknya itu. Tak tabatin jumlah ada berapa ada kenyagi ada Allah. Berat nilai kenyagi ada Allah, berat keuntungan kenyagi ada Allah tanpa batas. Ajrahum bi ghairi hisab, balasan tanpa batas. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, kita di dunia ini memang berbagai macam persoalan, selalu silih berganti, selalu berpasang-pasangan. Senang tu ada susah ya. Kayu ada miskinnya, lama ada tidak lamanya, sakit ada sehatnya, mati ada hidupnya. Makanya kita sikapi itu dengan baik, jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah. Awak kadang-kadang kan macam-macam, awak kelarang ke Tuhan segala macam. Allah tu tidak pemarah sebenarnya. Namun Allah tu marah perangnya awak. Awak lah macam-macam ke Allah. Kadang-kadang mau pek deh, ya Allah, bapa terkait kona sakit dan dia keadaan ya Allah. Orang beralamat lenggo api sembahyang ke masjid adalah sakit dan dapat baik. Mau pek ke Tuhan. Padahal niat Allah ada niat terbaik di balik itu. Niat kolah dan harus kita hadapi sehingga bermanfaat. Sehat besar manfaatnya kawan. Sakit besar juga manfaatnya kawan. Begitu juga lain-lain kepadanya. Dia ada Allah kayu kalau pandai banyak manfaat kawan dunia akhirat. Dia ada Allah bangsa miskin kalau sabar banyak aja manfaatnya dia ada Allah dunia akhirat kawan. Jadi makanya banyak kalau dalam surah Ali Al-Baqarah yang sering awak baca malah tak itu ujian Allah wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat
Wa basyiris sabirin. Awak pun diuji dengan banyak. Diuji juga ketakutan. Dihantui rasa takut siapa? Terang ambulan takut, terang orang sakit takut, terang orang mati takut. Ujian. Kelaparan. Karena banyak orang yang diuji dengan kelaparan. Itu pun kalau sabar luar biasa. Dan itu pun membuka peluang orang lain untuk bisa menggait pahala, mendapatkan pahala dari orang lapar, bagi yang makan orang lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, miskin. Para banyak orang yang diuji je miskin, payah hidup. Tapi banyak lo yang kufur padanya. Sudahlah miskin kufur. Kadang-kadang awak tak berpikir, Pak. Kan tak berpikir, tak inginnya tidak punya keinginannya untuk hidup senang. Sudahlah di dunia menderita terkait itu, tapi di tengah penderitaan itu tidaklah sujud ke Tuhan. Tentu tambah barik penderitaan besok di akhirat. Banyak kita temukan terkait itu pada ini. Banyak. Walau habis sembahyang subuhnya lah jalan dia jalan. Senang karuan cewek. Di mana sembahyang subuh? Di mana sembahyang subuhnya di mana? Ibu menjadi di dunia lah terkait kuat, dia kira itu kekurangan. Kekurangan buah-buahan, ini lah diuji wanawa de Tuhan. Dulu sentra buah-buahan Kabupaten Solo selana dengan tangguang buah-buahan terkenal pada ini. Di kampung Bojo di kacang 5 kacang, kini mau 5 kacang. Ada leh ujian. Ini banyak yang terkenal rancak-rancak. Kini tiok dikubah ulek, tiok dikubah ulek. Pisang dulu terkenal dari daerah-daerah awak di Siko. Kini tak sebut mana leh. Nah, kalau balik buah-buahan dah banyak merek Malaysia, Jepang, apel Amerika, jeruk Thailand. Tak. Jaguang. Bola apa duduk di muka rumah. Malam jam 9, jam 8 sampai jam 10. Jago mani Thailand, jago mani Thailand, jago mani Thailand. Nah, jago mani Solo. Tak. Tanganlah tu mau dah acok terangah ya apa ya kan? Apa? Ujian lagi. Wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Buah-buahan kekurangan jiwa. Jadi makanya Bapak dan Ibu ubeknya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar menghadapi ujian Allah, dia akan diberi pahala tanpa batas jumlah. Demikian Bapak dan Ibu pengajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.